Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dini Ekowati, NIM 2020-310076, Sinta Maulida Aviani, NIM 2020-310077, dan saya sendiri, Maulida Khairul Fitriah, NIM 2020-310078, akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan manajemen reksadana syariah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian reksadana dan reksadana syariah, perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, proses pengelolaan reksadana syariah, kinerja reksadana syariah, keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah, perkembangan reksadana syariah di Indonesia, jenis reksadana syariah, dan kendala pengembangan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian reksadana dan reksadana syariah. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa dan yang berarti jaga atau pelihara, dan konsep dana yang berarti himpunan atau uang. Secara bahasa, reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 DSN MUI 9/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Yang kedua yaitu perbedaan reksadana syariah dan konvensional, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelembagaan. Yang kedua, hubungan investor dengan perusahaan. Dan yang ketiga, kegiatan investasi reksadana syariah. Materi yang ketiga yaitu proses pengelolaan reksadana syariah. Proses pengelolaan reksadana syariah, pengawas syariah merupakan lembaga yang berwenang untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah dan menyetujui efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pedoman tersebut digunakan komite investasi untuk menyusun tujuan, kebijakan, dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Materi yang keempat yaitu kinerja reksadana syariah. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengukur kinerja reksadana syariah, yaitu yang pertama, tingkat hasil atau rate of return yang diperoleh sama atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio atau return portofolio, tentu dengan resiko yang sama atau lebih kecil dari tingkat resiko pasar atau market risk. Yang kedua yaitu melakukan diversifikasi sehingga dapat meminimalisirkan risiko yang tidak sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat hasil reksadana syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar modal. Yang kelima yaitu keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah. Keuntungannya yang pertama, investasi dikelola manajemen yang profesional. Yang kedua, batas minimum investasi rendah. Yang ketiga, kemudahan cara pembelian. Yang keempat, risiko investasi rendah. Yang kelima, kemudahan menjual kembali. Yang keenam, perlindungan pemerintah. Kemudian risikonya ada 3 di sini. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko prestasi. Kemudian materi yang keenam, perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Sejak diluncurkan reksadana syariah pertama kali, yaitu reksadana Dana Reksa Syariah pada 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal. Nah, perkembangan reksadana syariah, di mana dari tahun 2003 sampai dengan saat ini, terus menunjukkan angka yang positif.
Walaupun peningkatan reksadana syariah tergolong lamban dibandingkan dengan reksadana konvensional, tetapi peningkatan reksadana syariah cukup stabil. Nah, perkembangan reksadana syariah pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan total nilai aktiva bersih atau NAB yang sangat signifikan. Walaupun pada tahun 2008 mengalami krisis global, itu tidak mengakibatkan terhentinya pertumbuhan reksadana. Selepas dengan adanya krisis global pada tahun 2008 dan mulai meningkat cukup signifikan pada tahun 2009, perkembangan reksadana syariah untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup stabil karena perekonomian di Indonesia semakin membaik. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidah. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu jenis reksadana syariah dan kendala pengembangan. Jenis reksadana syariah ada 4, yaitu reksadana pasar uang, melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Berinvestasi dengan reksadana ini memiliki risiko yang relatif besar dibanding dari reksadana pasar uang. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga yaitu reksadana saham, melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Sifat investasi dari reksadana ini risikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Reksadana jenis ini memiliki investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Selanjutnya kendala pengembangan. Kendala pengembangan reksadana syariah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain reksadana relatif dikenal hanya dengan kalangan tertentu. Adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.